Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cake coklat yang pastinya bakal membuat para pencinta coklat ngiler banget ngeliat cake yang satu ini. Ini aku namai double chocolate cake atau cake coklat dengan ganas. Atau kalau dari tampilannya, teman-teman pasti kalau ini mirip banget sama cake ketagih yang dulu sempat viral. Tapi bedanya, cake yang satu ini aku tidak menggunakan pengembang ataupun cake emulsifier, tapi tetap bisa mendapatkan hasil yang super lembut dan mengembang. Resep base cake serta ganasnya sendiri juga ekonomis, tapi tetap nyoklat banget. Untuk cara buatnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Untuk base cake-nya, di sini aku pisahkan dulu putih dan kuning telur. Pastikan kuning telur tidak bercampur dengan putih telur ya. Selanjutnya, 4 kuning telur kita campurkan dengan 80 ml susu cair, lalu tambahkan juga 80 ml minyak sayur. Untuk minyak sayurnya, di sini aku menggunakan minyak kelapa sawit. Kalau teman-teman ingin menggunakan minyak nabati lainnya, boleh banget. Yang penting pilih yang tidak berbau dan tidak berwarna mencolok. Setelah tercampur rata, masukkan 60 gram tepung terigu protein rendah. Dan jangan lupa untuk tepung terigu serta bahan-bahan kering lainnya wajib untuk diayak agar lebih mudah tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Nah, kunci cake coklatnya biar nyoklat banget wajib menggunakan cocoa powder yang berkualitas. Di sini aku menggunakan Chef Made Cocoa Powder yang reddish dan black. Aku sengaja padukan agar warna cake-nya lebih gelap jadi kelihatan lebih nyoklat. Untuk perbandingan jumlahnya sendiri sekitar 2:1. Nah, Chef Made Cocoa Powder ini memiliki presentasi lemak coklat yang lebih tinggi, ditandai dengan teksturnya menggumpal. Lanjut masukkan garam, dan ini tinggal diaduk rata menggunakan whisker hingga semuanya tercampur rata seperti ini. Selanjutnya di wadah yang berbeda, putih telur yang sudah kita sisakan tadi, tambahkan 1 sendok teh cuka atau air lemon, lalu dimixer dengan kecepatan rendah hingga berbusa seperti ini. Selanjutnya, masukkan 100 gram gula secara bertahap. Aku sendiri membagi gulanya menjadi 4 tahap dalam memasukkan ke dalam putih telurnya. Ini aku mixer dengan kecepatan rendah, dan pastikan gula di tahap sebelumnya sudah tercampur rata, baru bisa dimasukkan gula bagian berikutnya. Seperti yang aku spill tadi, cake-nya tidak menggunakan cake emulsifier maupun pengembang. Jadi kita mengandalkan udara yang ada di meringue ini untuk menjadi bahan pengembang alami dari cake-nya. Jadi pada step ini wajib menghasilkan meringue yang kokoh ya. Selanjutnya setelah gula semuanya masuk dan larut, tingkatkan kecepatan jadi yang paling tinggi, lalu lanjutkan memixer hingga membentuk jambul melengkung seperti ini. Setelah itu kita campurkan adonan kuning dan putih telurnya. Ini aku menggunakan teknik aduk pancing, jadi sepertiga adonan meringue aku masukkan ke dalam adonan kuning telur. Aduk rata dengan teknik folding atau teknik aduk lipat. Bisa menggunakan whisker maupun scraper ya. Mengaduknya sendiri jangan terlalu kencang ya teman-teman. Tapi juga jangan terlalu lama agar adonan tidak kempes. Nah, setelah semua tercampur rata seperti ini, masukkan adonan kuning telur ke adonan meringue. Dan ini akan kita aduk rata kembali menggunakan teknik folding atau teknik aduk lipat. Oh ya, untuk menstabilkan adonan meringuenya, selain menggunakan cuka atau perasan air lemon ataupun nipis, teman-teman juga bisa menggunakan cream of tartar, yang untuk satu resep ini pakai kira-kira 1/4 sampai setengah sendok teh. Nah, jika semua sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan ke dalam loyang. Aku menggunakan loyang ukuran 20 x 20 x 7 cm. Loyangnya nggak perlu diolesi dengan apapun, cukup alasi dengan baking paper. Selanjutnya ratakan adonan menggunakan lidi seperti ini. Ini untuk mendapatkan pori-pori cake yang mulus. Jadi kita harus mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Pertama dengan cara seperti ini, lalu dibanting-banting loyangnya seperti ini. Nah, setelah adonannya siap, selanjutnya ini bisa kita panggang. Untuk ovennya sendiri aku sudah panaskan 15 menit sebelumnya dengan suhu 150 sampai 160 derajat Celcius. Setelah itu bisa kita panggang kuenya dengan suhu dan waktu yang sudah aku tulis ini. Aku sendiri menggunakan api atas bawah ya teman-teman. Selain dipanggang, resep kue ini juga bisa banget dikukus. Kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 35 sampai 45 menit. Setelah cake-nya matang, wajib langsung dikeluarkan dari loyangnya ya teman-teman, untuk menghindari cake yang menciut banget. Jadi memang tipe cake seperti ini cenderung akan menciut setelah matang. Tapi kalau cara mengocokmu benar, cake-nya nggak akan menciut terlalu kecil. Nah, untuk mengurangi ciutnya juga bisa kita lakukan dengan langsung mengeluarkannya dari loyang dalam keadaan panas. Dan setelah kuenya agak dingin, bisa kita bagi dua sama rata seperti ini. Nah, cake ini akan aku susun di dalam loyang. Aku menggunakan loyang lebih kecil daripada loyang sebelumnya, yaitu loyang 18 cm.
Agar mudah, aku menggunakan loyang bongkar pasang, tapi kalau teman-teman gak punya, bisa menggunakan baking paper seperti ini. Baking papernya pasang lebih panjang dari loyangnya agar lebih mudah mengangkat kuenya ketika sudah jadi nanti. Selanjutnya kita pasang base cake untuk bagian dasar kuenya. Pastikan seluruh bagian loyang tertutup dengan cake agar nggak merembes nanti ganasnya ke pinggir-pinggirannya. Sementara itu kita akan buat ganas. Di sini aku menggunakan Safemade Chocolate Compound yang terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas. Ini penting banget ya untuk mendapatkan ganas coklat yang cantik dan juga rasanya bakal nyoklat banget. Aku sendiri suka banget dengan Safemade Dark Chocolate Compound karena rasanya itu nggak manis doang, jadi ada rasa pahitnya sedikit yang membuat coklatnya berasa jadi coklat mahal. Selanjutnya kita panaskan susu cair sebanyak 400 ml. Panaskan dengan api sedang cenderung kecil. Cukup hingga shimmering seperti ini, jadi pinggirannya ada gelembung-gelembung kecil seperti ini ya. Nah, karena ini ganas ekonomis, jadi aku tambahkan 1,5 sendok teh bubuk agar-agar plain, agar ganasnya lebih mudah set dan gak cepat mencair. Aduk rata semuanya, dan setelah agar-agarnya tercampur rata, bisa kita matikan api kompornya. Lanjut bisa kita masukkan 300 gram Safemade Dark Chocolate Compound, yang sebelumnya tadi sudah aku potong-potong seperti ini agar lebih mudah tercampur rata. Jadi memasukkan coklatnya ini dalam keadaan apinya mati ya teman-teman. Pastikan semua coklatnya terendam, diamkan sekitar 2-3 menit, setelah itu baru kita aduk. Cara seperti itu untuk memudahkan coklatnya meleleh sempurna, dan hasil ganasnya pun lebih lembut. Nah, setelah coklat komponnya tercampur rata semuanya seperti ini, bisa kita masukkan 2 sendok makan mentega ataupun margarin. Aku sendiri di sini menggunakan margarin ya teman-teman. Setelah margarin masuk, ini tinggal aduk rata semuanya hingga margarinnya mencair. Nah, dalam keadaan hangat, ganasnya bisa kita masukkan setengah bagian ke atas cake yang sudah kita taruh di dalam loyang tadi. BTW ini kerjanya harus sat-set ya, karena ganas ini mengandung agar-agar jadi gampang banget ngeset. Tapi kalau memang sudah terlanjur ngeset, nggak masalah. Panaskan kembali dengan cara double boiler, nanti ganasnya bakal mencair lagi. Selanjutnya di atas ganas kita beri cake seperti ini. Gak perlu menunggu ganasnya sampai set, langsung aja ditumpuk ya teman-teman. Dan terakhir beri sisa ganas coklat yang sudah kita bagi dua tadi. Goyang-goyangkan sedikit seperti ini loyangnya, agar ganasnya dapat menutupi cake dengan sempurna. Selanjutnya setkan cake coklat di dalam kulkas hingga set seperti ini. Untuk waktunya sendiri ini sekitar 2-3 jam ya teman-teman. Tapi itu bergantung lagi dengan kulkas kalian masing-masing. Jadi sebaiknya cek aja bagian atasnya, kalau benar-benar sudah set itu baru bisa dikeluarkan dari loyangnya. Nah, jika sudah dikeluarkan cake-nya bisa kita trim pinggirannya biar terlihat lebih rapi. Oh ya, banyak banget yang nanya gimana sih cara memotong cake dengan rapi? Caranya gampang banget, pastikan cake-nya sudah benar-benar set. Lalu pisau yang digunakan wajib menggunakan pisau yang panjang ya. Kalau bisa panjangnya lebih panjang daripada cake-nya. Dan pastikan juga pisaunya benar-benar tajam, jadi bisa menghasilkan potongan yang rapi seperti ini. Kalau kamu nggak pede, bisa banget memanaskan pisaunya terlebih dahulu. Tapi kalau aku sih enggak, yang penting pisaunya benar-benar tajam ya. Dan ini dia double chocolate cake tanpa pengembang dan tanpa cake emulsifier, yang dari penampakannya udah kelihatan ini coklat banget dan memiliki tekstur yang lembut dan moist. Ganasnya juga kelihatan coklat dan rapi walaupun ini menggunakan ganas ekonomis. Nah, untuk lebih jelasnya aku potong kayak gini bagian tengahnya. Dan bisa kelihatan kan? Pokoknya cake yang satu ini wajib banget kamu coba di rumah, karena beneran rasanya seenak itu. Jangan lupa coklatnya pakai Safemade ya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.